Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat, linguna latai, salam sahujud, karende balempang, adil katarino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks deskriptif faktual. Teks deskriptif faktual adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, atau tempat atau peristiwa secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Apa saja ya yang menjadi ciri-ciri dari teks deskripsi faktual? Ciri-ciri teks deskripsi faktual dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu tujuan, objek yang dideskripsikan, serta isi teks itu sendiri. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan teks deskripsi. Karena teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara terperinci dan jelas, mungkin mengenal suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. 2. Berdasarkan objek yang dideskripsikan, objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individual. Yang terakhir, berdasarkan isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Apa saja struktur dari teks deskripsi faktual? Struktur teks deskripsi faktual terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Pada struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau kesan. Struktur kesimpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun pada bagian ini bersifat opsional. Apa saja tahapan penulisan dari teks deskripsi faktual? Yang pertama, menentukan objek. Sebelum membuat teks deskripsi, pastikan untuk menentukan objek yang akan dideskripsikan terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini akan membuat gaya pendeskripsian akan berbeda. Yang ketiga, melakukan riset atau mencari data terkait objek yang akan dideskripsikan. Contoh teks deskripsi faktual yaitu wisata Matan Andau. Matan Andau adalah destinasi wisata alam baru di Kota Palangkaraya yang lokasinya berada di kilometer 30 Desa Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu. Tempat ini mulai beroperasional pada tanggal 25 Maret 2022 yang lalu sebagai obat kerinduan masyarakat Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Akan adanya tempat wisata alam yang dikelola dengan baik dan mampu bersaing dengan wisata lain yang ada di luar Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat selama ini banyak sekali masyarakat Kota Palangkaraya yang lebih suka menghabiskan liburannya dengan pergi ke Provinsi Kalimantan Selatan. Karena merasa di Palangkaraya tempat wisatanya sangat terbatas. Tapi dengan adanya Matan Andau ini akan menjadi destinasi wisata yang bagus, baik lagi
banyak lagi berwisata keluar daerah. Untuk mengisi waktu libur, Matan Andal menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi. Tempatnya tidak jauh dari kota Palangkaraya, hanya dengan jarak tempuh sekitar 30 menit saja, dan tarif masuknya juga sangat terjangkau. Untuk tiket masuk atau orang hanya dikenakan tarif Rp20.000. Dengan masyarakat sudah bisa menikmati keindahan tempat ini yang berada di wilayah perbukitan dan dikelilingi hutan. Serta banyak sekali memiliki spot foto yang sangat bagus. Selain itu, tersedia juga tempat untuk menginap yang bentuknya cukup unik karena berbentuk kerucut dan rumah himba, serta terdapat ruangan untuk mengadakan pertemuan dan restoran bagi pengunjung yang akan makan dan bersantai. Bagi masyarakat yang ingin datang ke sini, diinformasikan kalau tempat wisata ini dibuka pada jam 9 sampai 22 waktu Indonesia Barat setiap hari. Menurut informasi dari pegawai yang sedang bertugas, pengunjung yang datang ke sini paling banyak berasal dari dalam kota Palangkaraya dan selebihnya dari daerah kabupaten dan provinsi Kalimantan Selatan. Mereka mengaku mengetahui kabar tentang adanya tempat wisata ini dari sosial media dan dari cerita teman-teman yang sudah lebih dulu berkunjung ke Matan Andal, terutama saat akhir tahun 2022 yang lalu, yang mengakibatkan kemacetan luar biasa di sepanjang Jalan Cilikriwut kilometer 10 lokasi sampai ke lokasi wisata karena antusiasme warga Kota Palangkaraya ingin melihat tempat wisata baru yang viral di sosial media atau TikTok. Diharapkan dengan adanya tempat wisata ini, masyarakat sekitar bisa memanfaatkan bagian luar lokasi untuk usaha kecil dengan berjualan makanan ringan, dan pengelolaan juga bisa membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda di sekitar, sehingga keberadaan tempat wisata ini membantu perekonomian masyarakat. Karena lokasi wisata ini prospeknya sangat bagus dan sangat menjanjikan keuntungan. Apalagi dengan adanya rencana penambahan spot-spot foto dan tempat bermain flying box. Tempat ini semakin ramai dikunjungi dan tentu saja ini juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penyampaian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.